Kota Demak, Jawa Tengah. Ya, sebagian masyarakat yang tinggal di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya pasti sudah tidak asing lagi kan dengan Kota Demak. Kota Demak dengan sebutan terkenalnya adalah Demak Kota Wali, yang dimana letak geografisnya berada di sebelah utara Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Kota Semarang. Lalu apa sih yang menarik dari Kota Demak ini sendiri? Selain terkenal dengan sebutan Demak Kota Wali, Kota Demak juga terkenal akan wisata religinya, yaitu adalah wisata religi Makam Apung Syekh Ahmad Muzakir, yang selain terkenal dengan wisata religinya, Kota Demak juga terkenal dengan kulinernya, pernak-perniknya, yang dimana hal itu juga menjadi wisata atau bagian budaya dari Kota Demak dan juga terkenal seperti daerah kota-kota selanjutnya. Lalu siapa sangka di balik keindahan Kota Demak itu sendiri terdapat beberapa keadaan yang mungkin semua orang itu tidak ingin berada di daerah tersebut. Yang mana selain kita ketahui bahwasannya daerah Demak ini daerah kota pesisir, yang dimana airop ini mulai naik teman-teman, yang mulai naik sehingga mengakibatkan beberapa desa di Kota Demak itu sendiri terendam banjir. Baik teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya air rob yang mulai naik ke permukaan itu dapat mengakibatkan beberapa hal negatif. Di antaranya kita bisa lihat di sini bahwasanya sampah-sampah yang disebabkan oleh warga itu mengumpul banyak sekali di sini, sehingga menyebabkan air itu semakin naik ke permukaan. Kota Demak dapat dikatakan sebagai wilayah pesisir dikarenakan Kerajaan Demak salah satu kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Pakar dari Institut Teknologi Bandung memprediksi bahwasannya 3 kota di Jawa Tengah akan tenggelam, salah satunya yakni Kota Demak. Tentu hal tersebut dikarenakan penurunan tanah. Bupati Demak telah memprediksi hal tersebut, yakni dengan salah satu cara penanggulangannya mendirikan tol Semarang-Demak yang terintegrasi dengan tanggul laut. Cerita hanya membuat jalan, tapi sekaligus desain awalnya itu akan mengendalikan banjir. Jadi daerahnya terkendali, banjirnya terkendali, air nanti bisa dikelola, bisa dimanfaatkan ulang, dan kita juga menghitung-hitung kan, kalau tingkat kepadatan seperti ini untuk tempat tinggal dengan penurunan muka tanah yang sangat tinggi, pasti menjadi tidak layak. Saya sudah bicara dengan Pak Basuki, Pak Menteri PUPR, nampaknya juga menjadi perhatian, sehingga tidak ada persoalan, tinggal kerjaan teknis mungkin Pak ya, tinggal kerjaan teknis saja. Termasuk pembebasan lahan ya? Oh iya termasuk, itu termasuk di dalam. Yang biasanya itu memang yang paling tidak mudah, karena dulu kan lahannya kalau dihitung kan sudah hilang, sudah musnah. Tapi kita paham karena ada pekerjaan pasti ya akan muncul karena ada nilai ekonomi. Maka itulah yang mesti kita dekati dengan baik. Saya terima kasih pada masyarakat sekitar yang sudah mendukung, tapi yang belum kita akan bantu untuk menyelesaikan, karena ini memang untuk masa depan masyarakat yang lebih banyak gitu ya.
Penyebab terjadinya banjirop ini disebabkan karena adanya gelombang pasang yang tinggi yang menyebabkan air masuk ke permukiman warga. Beberapa sungai juga mengalami pendangkalan yang menyebabkan air tidak bisa kembali ke laut. Selain itu, adanya penurunan atau amblesnya tanah yang mengakibatkan air naik ke daratan yang membuat rumah warga tersebut tenggelam. Baik teman-teman, seperti yang dapat dilihat di belakang saya ini dahulunya ini merupakan sebuah lahan pertanian. Namun adanya banjirop yang membuat tanah ini menjadi turun dan juga tergenang air, maka persawahan ini berubah menjadi tambak seperti yang teman-teman bisa lihat di belakang ini. Nah, dahulu masyarakat di Kecamatan Sayung ini bermata pencaharian sebagai petani. Namun karena lahan sawahnya ini sudah karam, sudah terendam oleh air akibat banjirop, maka masyarakat di Kecamatan Sayung ini bermata pencaharian menjadi petani tambak. Konten Iya. Biayanya bisa mulak beda kemulak belah Ya. dan bisa setempat oh niki biasanya bapak nyari udangnya terus dan tambah ya tetap di sini tambahnya bapak sendiri ya betul sekali. terus nggak langsung biasanya udangnya dijual apa buat makan sendiri pak? Kalau di tempat sini dijual semua ya. Dulu sederenge nambak pekerjaannya bapak ini pun apa nggih? Apa asli nambak ket biyen pak? Dulu di kerja di PT ya. PT tentu di pak. PT Unilever. Sekarang tasih pak. Sekarang sudah keluar karena dulu pernah sakit lah. Iki awalnya asli tambak apa? Dulu ini sawah semua Mbak. Oh sawah. Jaraknya 5 kilo gitu dari sana. Dari sana sudah tambak. Sini seluruh semua sawah. Terus niki air lautnya masuk ya pak? Ya ini tapi ini sudah Mbak, surut ya ini. Oh, Roknya itu nggak mesti, kadang subuh, kadang pagi ya pasti. Naik surut itu nggak pasti. Kalau saat ini lagi surut ini Mbak, roknya terus ini udangnya ini atau ini mana, Pak? ini ya dari laut ya, Oh asli. asli dari laut. Biasanya ada yang nanam benih ya? Dulu. Oh, Sekarang sudah nggak bisa ya. Masalahnya airnya sudah melimpah ya. Sudah parah airnya. berarti nggak bisa ditanam bibit-bibit. Sudah nggak bisa ya. Selain udang pak, eken mana? Mungkin bisa, tapi modalnya banyak ya. Kasih itu loh ya. Waring itu. Modalnya banyak. Apalagi airnya melimpah gini, mungkin bisanya cuma bandeng. Tapi modalnya banyak daripada itu masyarakat. Hanya ini naga itu, naga sama invest, bisanya begitu. Bisa, cuma modalnya banyak daripada banyak kita liar lah, ibaratnya liar, nyari ikan liar. Bandeng niku bibit atau asli laut pak? Kalau bandeng bibit ya bisa bibit. Semua itu kan modalnya banyak, waring, di bambu, banyak sekali. Ketika modal banyak, kita modalnya segini aja. Kali nyari udang dapat berapa kilo pak? Ya mesti Mbak, kadang 2 kilo, juga 5 ini Mbak, ada 5, mungkin kadang 2,5 kilo. Kalau sepi mungkin saat sepi-sepinya 8
dapat dapat sepi. Kalau ramai mungkin 2 kilo. Kalau musim ini kepiting sepi, kepiting ini sepi. Oh, ada kepiting. Ada kepiting, ikan sembilang. Kalau beruntung ya ikan kerapu, kalau beruntung tuh. Terus kalau dijual nih kok Pak, dapatnya berapa? Juga nggak pasti juga. Kadang 200.000 sehari. Kalau Berapa kilo Pak? campur kepiting, kadang kepiting. Makanya nggak pasti. Kalau dapat banyak ya, paling banyak. Kalau saya 200.000 kalau banyak sehari. Tapi kalau sepi paling 50, 40, rata-rata 100, dapat 70. Nggak pasti lah. Saya nggak pasti. Biasanya kalau nyari udang kayak gini pagi atau siang? Masanya saya kadang jam 11 siang, kadang jam 4 sore, juga nggak pasti. Tergantung air pasang surut. Kalau pasang kan dalam, nggak berani. Itu ya. Jadi nunggu surut ya Pak? Iya. Sebelumnya namanya itu siapa gitu? Bu Sulase, Umurnya tuh umurnya 43, kalau pekerjaannya rumah tangga. terus kira-kira sejak kapan ya ini tuh terkena banjir rob? Sekitar tahun berapa ya? 2008 atau 2000, pokoknya sekitar itulah. Terus sebelumnya jadi tambah ini desanya seperti apa nih Bu? Desanya makmur, ini bisa ditanemin dulu, ada padi, pokoknya bisa ditanemin lah. Terus gara-gara rob ini jadi kan beralih profesi gitu Bu, itu ada kesulitan ya gimana gitu? Ya ekonominya yang kesulitan. Kalau dulu kan padi masih bisa nanam sendiri, sekarang kan semuanya beli. Jadi ekonominya jadi menurun. Ibu punya tambak ya? Punya tambak. Tapi ya sekarang tambak kan jadi satu. Sudah tidak bisa ditanemin ikan lagi. Terus pertanyaan ketiga, bagaimana adaptasi Bu dari dulu kan wilayahnya kan pertanian, kasarannya kan kayak sawah-sawah gitu, sekarang jadi tambah, itu adaptasinya bagaimana Bu? Gimana ya gitulah, agak sulit lah adaptasinya, kan nggak stabil, kadang airnya kalau ditambak itu kadang surut, kadang naik gitu kan, mata pencariannya jadi nggak stabil lah. Di sini mayoritas petani tambak semua kan Bu? Ada yang pabrik, ada yang tambak gitu, nggak semuanya tambak sih. Rata-rata pabrik atau tambak Bu? Rata-rata kebanyakan sekarang ke pabrik, ke tambak itu sudah nggak hasilnya nggak memungkinkan buat untuk sehari-hari gitu, nggak memungkinkan. Semuanya kan sekolah apa butuh biaya semua. Biasanya penghasilan kalau ditambak perharinya berapa Bu? Ya menentu, kadang 100, kalau ini kadang 50, kadang sama sekali nggak dapat gitu. Terus saat banjir rob kayak beredar ke warga-warga itu enten penanganannya apa? Penanganannya itu pada muruk gitu. Per tahun mesti Iya. nambah padas Bu? Per tahun, apalagi rumah itu per tahun. Nguruk rumah per tahun, kalau enggak ya kebanjiran terus. Dana beli padas dari mana Bu? Itu beli sendiri, Oh, nggak ada iuran dari desa gitu? enggak ada. Kalau yang dari desa itu yang pas itu jalan-jalan gitu baru ada dari desa. Kalau gini rob ya beli sendiri.
Biasanya ada bantuan dari pemerintah setempat apa tidak? Ya adanya kalau pembantuan itu khusus bantuan apa ya itu PKH apa-apa. Tapi dulu pernah sih, tapi nggak terus sering ya. Di bantuan apa mie apa itu. Terus harapannya Ibu ke depannya bagaimana? Ya harapannya pengennya ya itu nggak ada rob gitu, pengennya domainnya lebih baik. Itu ada penanggulangan lah untuk rob itu supaya bisa lebih ekonominya lebih baik gitu aja. Halo semuanya, saya akan menjelaskan beberapa pengaruh yang mungkin saja dirasakan oleh masyarakat sekitar sini, yaitu bertepat di Kecamatan Sayung, Kota Demak, akibat dari banjir. Yang pertama, yaitu kerusakan rumah dan bangunan yang mungkin seperti rusak karena banjir. Ada juga rumah yang tenggelam ini akibat dari banjir tersebut. Nah, yang kedua yaitu perubahan dari pemukiman, di mana masyarakat harus terpaksa untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri untuk bisa beradaptasi di lingkungan yang seperti ini. Yang ketiga, yaitu perubahan struktur sosial dan juga ekonomi kawasan pesisir seperti perubahan penggunaan lahan. Yang keempat, yaitu di mana pemukiman ini mungkin dahulunya merupakan pemukiman yang bersih dan juga terjaga, tetapi karena banjir rob, banyaknya sampah-sampah yang mungkin terbawa dan memasuki pemukiman-pemukiman yang ada di sini.